Dapat potongan harga, AC Milan langsung berebut kait mesin gol Afrika. Paul Onuachu, pemain 27 tahun asal Nigeria tersebut, memang sedang jadi buruan sejumlah klub top Eropa pada bursa transfer musim panas mendatang. Pasalnya, Paul Onuachu yang memperkuat geng di kasta teratas Liga Belgia musim ini sukses tunjukkan potensi yang menjanjikan. Total dari 14 pertandingan yang telah ia jalani musim ini, Paul Onuachu berhasil menjaring 11 gol di semua ajang termasuk Europa League. Bahkan, di musim lalu, penampilan Paul Onuachu jauh lebih mentereng dengan hasil 35 gol dari 41 pertandingan di sebuah kompetisi. Berbekal statistik impresif tersebut, geng selaku klub pemilik langsung mematok harga tinggi untuk siapa saja tim yang berminat merekrut Paul Onuachu. Melansir dari laman Marca, kubu geng sempat mematok harga hingga 30 juta euro, namun pada bulan Januari, harga tersebut bakal turun menjadi 20 juta euro. Hal ini disebabkan lantaran Onuachu tak akan memperpanjang kontraknya bersama geng. Pasalnya, sang pemain telah mengatakan kepada klub bahwa ia ingin pergi ke liga yang lebih kompetitif. Dari situasi ini, AC Milan yang memang membutuhkan striker baru di lini depan mereka akan saling berebut untuk mendapatkan jasa Paul Onuachu. Nego macet, Alessio Romagnoli tetap ingin bertahan di AC Milan. Sebuah informasi baru beredar mengenai spekulasi masa depan Alessio Romagnoli. Sang bek dilaporkan ingin bertahan dan memperpanjang kontraknya di AC Milan. Romagnoli merupakan salah satu pemain senior di skuad Milan. Ia sudah memperkuat Rossoneri semenjak tahun 2015 silam. Bek berusia 26 tahun itu, kontraknya akan berakhir di tahun depan. Sejauh ini, pihak AC Milan sudah menawarkan perpanjangan kontrak untuk sang gelandang. Dilansir dari Tutto Mercato, harapan Milan untuk mempertahankan Romagnoli tidak bertepuk sebelah tangan. Sang bek dilaporkan juga ingin bertahan di San Siro. Menurut laporan tersebut, Romagnoli masih ingin menjadi bagian dari AC Milan. Ini disebabkan performa Rossoneri saat ini mulai meningkat drastis. Di bawah kepemimpinan Pioli, Milan mulai jadi penantang gelar yang serius. Itulah mengapa Romagnoli ingin melanjutkan karirnya di Milan. Namun, laporan itu mengklaim bahwa proses negosiasi kontrak baru Romagnoli berjalan alot. Pihak AC Milan memang menawarkan perpanjangan kontrak bagi sang bek, namun mereka meminta Romagnoli menurunkan gajinya. Di sisi lain, agen Romagnoli, Mino Raiola Oga sang klien turun gaji, sehingga proses negosiasi belum menemui kesepakatan. Musim ini, Romagnoli masih jadi andalan di lini pertahanan Milan. Ia turun di 6 pertandingan bersama Rossoneri. Giroud dan perannya sebagai kakak di AC Milan. Oliver Giroud bukan cuma seorang pencetak gol saja di AC Milan, namun ia juga berperan sebagai mentor bagi para pemain muda Rossoneri. Setelah membela Chelsea, Giroud memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Italia bersama AC Milan. Dia kontrak selama 2 musim di San Siro. Usia Giroud memang sudah tidak muda lagi, namun pemain berusia 35 tahun tersebut mampu tampil cukup bagus bagi klub barunya. Sampai sejauh ini, Giroud sudah tampil dalam 5 pertandingan bersama Milan. Mantan pemain Arsenal tersebut berhasil mencetak 2 gol dari penampilan tersebut. Sebagai pemain senior, Giroud juga berperan sebagai mentor di ruang ganti Milan. Dia pun terkejut dengan kualitas para pemain muda Rossoneri. Milan membutuhkan sedikit pengalaman, terutama karena kami bermain di Liga Champions setelah tidak terlibat dalam kompetisi selama 7 tahun, kata Giroud. Dan saya terkejut dengan kualitas, energi, dan intensitas para pemain muda Milan. Giroud menikmati perannya sebagai mentor bagi Rafael Leao. Menurutnya, Leao bisa berkembang menjadi pemain hebat. Saya benar-benar percaya kami dapat berbagi hal-hal hebat bersama Rafael, adalah salah satu pemain yang masih muda, lanjutnya. Saya pikir dalam beberapa tahun dia akan menjadi sangat tinggi jika menjaga mentalitas yang sama, kerja bagus dalam latihan dan efisiensi dalam bermain. Sebagai pemain yang berpengalaman, Giroud sudah menjelaskan bahwa dirinya sangat senang berperan sebagai kakak bagi pemain muda di San Siro. Bukan hanya dia, ada banyak pemain bagus, jadi saya sangat senang menjadi kakak jika mereka membutuhkan saran atau membawa sedikit pengalaman, pungkasnya. Dendam kesumat, AC Milan ingin buat Zvonimir Boban melarat. Perang antara AC Milan dengan Zvonimir Boban memasuki babak baru. Rossoneri dilaporkan desak mantan direktur untuk mengembalikan dana klub. Boban resmi dipecat oleh CEO Ivan Gazidis pada 7 Maret 2020 lalu setelah wawancara kontroversialnya kepada La Gazzetta dello Sport saat ia mengkritisi kesepakatan yang terjalin antara Rossoneri dengan Ralf Rangnick. Rupanya, masalah Boban dengan AC Milan tak kunjung usai meski telah melalui pemutusan kerjasama. Pada bulan Desember 2020, pengadilan Milan menerima banding yang diajukan Zvonimir atas pemecatannya.
Souvenir beban menuntut pihak Rossoneri untuk membayar sebesar 5,4 juta euro atau 886 miliar sebagai pesangon pemecatan hingga biaya pengacara. Namun, Milan tak mau kalah setelah membayarkan dana tersebut, klub meminta beban untuk mengembalikan sejumlah 1,2 juta euro atau 197 miliar kepada klub. Tak cukup sampai di situ, AC Milan yang kejam ingin membuat Souvenir miskin atau melarat dengan tuntutan lainnya. Dilansir dari Calcioni Vanza, pengadilan banding memutuskan bahwa Boban juga harus mengembalikan sejumlah uang tambahan ke Milan. Rossoneri ingin Boban mengembalikan semua dana yang diperoleh dari kontrak kinerjanya di San Siro yang seandainya berlaku Maret 2020 hingga November 2022. Souvenir Boban sendiri, meski sempat menuntut AC Milan, belum lama ini mengaku bahwa ia merasa tak punya masalah dengan klub. Perang yang ia hadapi saat ini bukan melawan manajemen AC Milan, melainkan dengan pemilik Rossoneri, Elliott. Elliott yang merupakan orang yang dapat diandalkan di posisi tersebut merasa sangat bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat ini.